Halo semuanya, saya Efri Mulfandi, NPM saya 17424040 dan salah satu mahasiswa 6 AKMA. Di sini saya akan membuat video terkait hasil ujian tengah semester etika profesi yang telah saya kerjakan sebelumnya. Jadi ini versi video yang akan dipresentasikan hasil ujian yang telah dikerjakan, di mana ujian etika profesi dikerjakan pada tanggal 7 April 2020, yaitu hari Selasa. Untuk soalnya sendiri di sini soalnya berupa kasus ya. Kasus terkait etika profesi. Dalam sebuah instruksi di soalnya tersebut kita dijelaskan terlebih dahulu, the case studies illustrate the application of the conceptual framework approach to resolving ethical dilemmas. This approach focuses on safeguarding the fundamental principle of. Nah, di sini dijelasin bahwa kasus yang akan kita kerjakan kali ini akan berpengaruh dalam pengaplikasian prinsip fundamental atau prinsip dasar dari sebuah etika profesi, di mana ada integrity, objectivity, professional competence, and due care, confidentiality, professional behavior, and etc. which relevant. Di sini ada integritas, objektivitas, sikap profesional dan kehati-hatian, tanggung jawab, dan professional behavior. Di sini juga ada, nah mungkin langsung saja ya, mungkin di sini ada sebuah keterangan, namun karena terlalu panjang kita langsung masuk ke requirement-nya saja. Di sini ada 4 yang diminta. Yang pertama yaitu discuss and explain the fundamental principle of each case. Yang kedua, discuss and explain the consideration of fact or traits for each case. Yang pertama ada 3 bagian. Pertama, identify relevant fact, identify affected parties, and who should be involved in the resolutions. Jadi yang ketiga, discuss and explain what possible cause of the action of for each case as you are the accountant. And last, share your opinion regarding each case that you have read it. Nah, di sini ada 4 requirement-nya. Yang pertama, kita disuruh menjelaskan terkait prinsip dasar apa yang terdapat dalam kasus-kasus tersebut. Terus juga disuruh jelasin fakta ataupun ancaman dalam setiap kasus yang terdiri menjadi 3, yaitu identifikasi relevant fact, fakta yang relevan, terus identifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan juga yang terakhir, who should be involved in the resolutions. Jadi yang ketiga juga disuruh jelasin nih, apa penyebab terjadinya masalah yang terjadi di setiap kasus pada saat kita sendiri sebagai akuntannya. Dan yang terakhir, kita disuruh share your opinion, beri pendapat terkait kasus yang sudah kita baca. Jadi kita masuk saja ke kasus-kasusnya. Di sini ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama, topiknya ini fraud in financial reporting system. Di sini topik kan tadi sudah saya bacakan, yaitu fraud, juga karakter. Di sini ada Rus sebagai presiden, Rus presiden, Monica vice president small business loans at local bank and risk controller. Oh, jadi di sini ada 3. Yang pertama itu Rus sebagai presiden, Monica sebagai vice president, dan Rick sebagai controller. Nah, di sini saya akan membacakan ya. Jadi mohon untuk disimak dan mohon maaf apabila pronunciation-nya tidak terdengar dengan jelas ataupun
Ya bisa dibilang I'm not good in English. Oke, yang pertama Rick, kita baca sebentar ya. Rick was hired as control to help sort out and organize the record of $7 million medical supply firm. This company was recently extended a 1 million small business loan to acquire the assets of competitor that was going out of business. In Rick's view, the acquisition was a financial mess. Inventory records were misplaced or inaccurate, and no one could figure out the account receivables, most of which were over 45 days past due. Although salesmen from the acquired firm were retained, a sales decline in the industry and poor management of the new firm led to attrition of the best and brightest individuals. Because of the sales decline, the bank was pressing to know more about the consolidated entity's current financial situation. Monica, the bank vice president in charge of the loan, and her staff of bank auditors were in daily contact with Rick. Each morning, Rick was a bit nervous about that day's cash draw since the firm really paid the float. Moreover, Russ, the president, would often hold large vendor checks in his desk drawer without telling Rick. Although the financial results were strained at best, the firm had trouble invoicing petty cash. There was a sense of optimism within the organization as the company penetrated the nursing home industry. It was pulling in enormous profits from Medicare due to markups at 8 times its cost. As a result of the sales, the firm would start earning a small profit in the fourth quarter. Even at the end of the year, however, Russ didn't want to mention the sales figures to the bank or accrue the revenue and account receivables until the checks arrived, because he was unsure when the government would be paying for the goods, and more importantly, because he wanted to have something in his back pocket in case the bank wanted to foreclose. Furthermore, Russ, as the majority stockholder in the firm, was concerned he would lose the firm if bankruptcy proceedings should start. After a few months of recording sales on the cash basis, Ray started slipping hints to the bank that company's financial status was better than was reported. Still, it wasn't his company, and he needed to keep his job. He knew that Russ would play games with other people, but he would not appreciate other people playing games with him. Moreover, Russ didn't trust new employees, and Rick knew he would have to earn the president's trust. Nah, di sini dijelasin kan, sudah terjadi permasalahan antara perusahaan milik Russ, di mana ada terjadi ya sebuah manipulasi mungkin. Langsung saja ya kita masuk ke jawaban yang telah saya buat. Di sini pertama diminta kan, discuss and explain the fundamental principle of each case. Nah, di sini dalam kasus Rick, ya kasus pertama yaitu mengenai fraud, ada beberapa prinsip dasar yang terdapat dalam kasus tersebut. Yang pertama mengenai integritas, ya yang kita tahu bahwa adanya ketidakjujuran dalam penyampaian informasi, penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan milik Russ kepada pihak bank yang ingin meminjamkan uangnya. Selanjutnya ada prinsip dasar tanggung jawab, di mana dalam pembuatan laporan keuangan seperti ada pihak Russ ini atau presidennya ini mungkin bisa dibilang kurang tanggung jawab terhadap
laporan keuangan perusahaannya, sehingga Rick agak kesulitan dalam mengikuti kemauan pemilik perusahaan. Profesionalitas. Nah, di sini Rick sebagai seorang controller diuji profesionalitasnya terkait dengan masalah yang sedang terjadi, karena mungkin ada firasat atau mungkin ada rasa takut apabila dia tidak menuruti perkataan Ras, maka mungkin dia akan dikeluarkan. Makanya mungkin dia hanya menuruti kata Ras tersebut. Terus yang kedua terkait relevant fact. Nah, di sini ada beberapa yang saya dapatkan, yang saya temukan. Pertama, di sini perusahaan milik Ras mengalami masalah arus kas yang parah dan penurunan penjualan yang signifikan yang telah saya bacakan tadi. Mungkin ada yang bisa menangkapnya. Terus yang kedua, bank memperhatikan kemampuan perusahaan terus menjadi perhatian yang layak. Di situ juga udah dijelaskan ya, di mana the bank was pressing to know more about the consolidated entities current financial situation. Terus juga Rick berusaha membawa akuisisi baru. Fakta yang keempat yaitu Ras yang berlaku sebagai presidennya itu melakukan manipulasi arus kas masuk dan keluar untuk mendapatkan keuntungan agar meyakinkan bank dalam pinjaman. Jadi agar mendapatkan pinjaman yang bahwa kita tahu kan sebenarnya perusahaan tersebut mengalami masalah arus kas yang parah. Jadi dan juga penurunan penjualan. Namun si Ras ini demi mendapatkan pinjaman dari pihak bank atau pihak yang lainnya, dia berusaha memanipulasi arus kas masuk sehingga upaya pihak bank atau pihak yang lain yakin dengan perusahaan tersebut jika melihat laporan keuangannya. Dan juga Ras menikmati perbuatan yang dia kira sebuah permainan, padahal mungkin di akhir nanti atau di hari kemudian akan menimbulkan masalah. Terus selanjutnya itu identify affected parties. Di sini yang terlibat yang paling ya pasti udah pada tahu, yang karena saya sudah bacakan. Ada Monica, Vice President Small Business Loan and Local Bank. Terus juga Ras dan Rick. Nah, untuk yang selanjutnya, who should be involved in resolutions. Nah, di sini mungkin Rick dapat menghubungi Monica selaku Vice President Small Bank bahwa apa yang sedang terjadi, memberitahu tentang apa yang sedang terjadi di perusahaannya dan memberitahu hal sebenarnya. Karena ditakutkan bahwa apabila Monica melihat laporan palsu yang telah dibuat oleh Ras dan percaya untuk meminjamkan uang, namun di hari kemudian terdapat masalah, jadi mungkin Rick sebaiknya menghubungi Monica untuk memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya, penyebab terjadinya kecurangan dalam kasus ini adalah tidak adanya kejujuran ataupun integritas dalam hal penyajian laporan keuangan. Adanya banyak manipulasi, contohnya tadi kita bisa dengar bahwa presiden memanipulasi arus kas dan sifat profesionalitas yang kurang. Karena harusnya sebagai staf yang profesionalitas mampu memberi argumen kepada bosnya walaupun terlihat pahit agar demi kelangsungan perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Namun sepertinya hal tersebut tidak terjadi karena adanya rasa takut mungkin. Terus untuk yang terakhir untuk kasus ini, pendapat saya seharusnya penyampaian laporan keuangan itu ya kita tahu bahwa laporan keuangan ya kita tahu berdasarkan conceptual framework, ya kan, udah diatur dalam peraturannya untuk di Indonesia PSAK ya. Nah, jadi seharusnya itu laporan keuangan itu harus bersifat transparansi, tidak adanya manipulasi data
yang membuat perusahaan ini terlihat bagus padahal tidak, dan juga harus menjunjung sifat integritas, karena sebagai akuntan kode etik integritas itu harus dijunjung tinggi. Juga kehati-hatian dan profesionalitas juga diperhatikan dalam membuat laporan keuangan yang tidak mengarah ke subjek, melainkan objektivitas agar tidak terjadi kecurangan di kemudian hari. Nah, mungkin yang di case pertama itu jawaban yang saya analisa atau analisa jawaban yang saya temui. Untuk case kedua, dia ada 2 case ya untuk soal kali ini. Case kedua ini topiknya adalah asset valuation atau write downs. Di sini valuasi aset ya. Karakternya Ron, Penny sebagai controller, Art company president, and Rhonda sales manager. Ada 4 karakter. Mungkin ada baiknya saya bacakan lagi ya. Jadi soalnya mungkin saya bacakan. Penny is the first controller ever hired at the medium-sized farm machinery company. The firm has acquired tractors and other parts and equipment from farmers who filed for bankruptcy or were seriously behind in their monthly payments during a recent 2-year downturn in the economy. In addition, the firm acquired some miscellaneous inventory from competitors experiencing in the same misfortune. One of Penny's initial goals is to determine how accurately the inventory on the books reflect its fair market value. As she works with Ron, the inventory contractor through all the equipment and inventory pallets. She noticed that numerous parts and the machines looks rusty and dusty. Ron informs her that while only about a third of these items are repositions, most are from a variance of the decisions. Many have been sitting on the skids for years. As Penny inquired further, it appears that this problem is extensive and that this inventory moves slowly. When the inventory does sell, it is at significant discount. Rhonda, the sales manager, indicate that these are really tough times to sell this stuff, especially because most of the slow movers are the large ticket items. In fact, Rhonda feels sorry for her sales staff since they have been forced by the company president to push this item with 2 only % more in commissions. Finally, Penny approached Art, the company president, about this problem and asked what he intends for her to do about dilemma. Art informs her that he believes that many of these items are sellable given appropriate marketing and the right economic conditions. Besides, some of his major customers owe him a few favors. Art also indicates that now it's not the right time for the company to take a hit from inventory revaluation. During the ensuing months, Penny didn't see much movement from the stocks. She again approached Art and asked how he would address this issue when the audit came. Art retained his former response regarding product sellability and stressed actual sales across all product lines to the auditors. He asked Penny not to point out this problem to the auditors and finally said, "Just see if they notice it, and if they start nosing around it, I hope you will be able to show them that some of these items are turning over." Penny interprets Art as saying she should have falsified records if it looked like the auditors were discovering the slow movers. Penny didn't know what she would do next. Di sini masalah yang terjadi di sini terkait inventory atau aset yang terdapat dalam perusahaan tersebut, karena mungkin ada sebuah barang yang bisa dibilang slowly move ya. Nah, langsung saja masuk ke analisa jawabannya. Pertama, dalam kasus ini ada beberapa prinsip dasar yang terdapat
yaitu mungkin profesionalitas, di mana dalam hal ini Penny sebagai controller harus bersikap profesionalitas dalam menangani kasus tersebut, dan juga tanggung jawab dalam masalah ini apabila ada terjadi masalah di kemudian hari. Terus untuk relevant fact-nya, terdapat persediaan dan alat yang kotor ataupun berdebu. Ya di sini tadi juga udah dijelasin ya, di sini udah dibacain. Terus sebagian besar barang berasal dari overruns dan resesi. Persediaan bergerak lambat atau slowly move. Nah, kalau misalnya fakta selanjutnya, untuk barang slowly move tersebut kalau dijual akan mendapatkan diskon atau mungkin harga di bawah harga pasar. Dan juga staff sales dipaksa menjual barang slowly move dari presiden atau pemimpin perusahaan dan mendapat komisi hanya 2%. Ya kan kita tahu kan barang tersebut merupakan slowly move dan dipaksa untuk menjual dengan harga pasar, padahal itu merupakan kesulitan yang sangat susah. Jadi sales mungkin harus bekerja keras dalam hal ini. Dan juga relevant fact selanjutnya itu ada presiden percaya barang akan laku dijual. Barang ini ya merupakan barang slowly move tadi ya, yang terdapat di gudang. Terus juga tadi untuk relevant fact-nya itu, presiden akan berusaha melakukan manipulasi tentang revaluasi aset apabila audit datang. Auditor ya, audit perusahaan gitu. Untuk affected parties-nya ini ada Penny, Ron, Sales, Art, nama presidennya Art. Dan juga Penny mungkin di sini sebaiknya lebih meyakinkan pemimpin perusahaan terhadap masalah revaluasi aset karena akan menimbulkan dampak di kemudian hari apabila auditor datang ataupun bahkan auditor tidak datang, karena itu akan bisa mengganggu jalannya pembuatan laporan keuangan. Terus yang C ya, kita masuk yang ke C. Who should be involved the resolution? No, bukan. Ini what a possible cause. Kasus ini terjadi dikarenakan kurangnya sikap tanggung jawab terhadap penjagaan barang ya. Maksudnya dalam kontrol aset-aset milik perusahaan. Jadi terdapat barang-barang yang kotor dan berdebu, dan barang slowly mover ini dibiarin begitu saja. Seharusnya mungkin di-push ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan juga profesionalitas seorang akuntan dalam mengambil tindakan sehingga masalah ini lambat terselesaikan. Untuk yang D itu share your opinion regarding each case of what you have read it. Nah, di sini jawaban analisa saya seharusnya mungkin akuntan ya. Di sini mungkin Penny lebih bersikap profesionalitas serta tanggung jawab agar bisa lebih meyakinkan atasan bahwa tindakan yang diambil dapat menimbulkan masalah dalam kasus ini. Ya, masalah yang terjadi di sini revaluasi aset. Harus mungkin di sini Penny harus lebih memberikan sebuah argumen yang meyakinkan terkait masalah revaluasi aset, karena di sini kan Penny sebagai controller atau akuntan sudah mempelajari terkait revaluasi aset, jadi dia bisa memberi sebuah argumen-argumen bahwa yang dilakukan presiden tersebut salah gitu kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan jawaban UTS Etika Profesi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam hal berbicara, penyampaian, atau dan yang lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Bye bye. See you.